Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anak solih-solihah, pada kesempatan kali ini Bunda Furo akan menyampaikan pembelajaran matematika kelas 4 semester 2 dengan materi lanjutan statistika. Materi statistika adalah materi yang merupakan kompetensi dasar 3.11, yaitu menjelaskan data dari peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada kesempatan kali ini, Bunda Furo akan menyampaikan pembelajaran dengan materi yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat diagram batang. C. Bentuk diagram batang. Selain bentuk tabel, data dapat disajikan dalam bentuk diagram. Salah satu jenis diagram yang sering kita gunakan adalah diagram batang. Apa yang dimaksud dengan diagram batang, anak-anak? Ya, diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak ataupun mendatar. Nah, bagaimana cara kita membuat bentuk diagram batang? Langkah pertama adalah menyajikan data. Sebagai contoh, kita akan menyajikan data nilai ulangan matematika 15 siswa. Contoh ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama. Ada siswa yang mendapatkan nilai 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 7. Jika sudah kita dapatkan data tersebut, maka kita akan membuat tabel data. Kolom yang ada pada tabel adalah kolom nilai. Dalam kolom nilai, kita terapkan terlebih dahulu nilai yang paling rendah atau yang paling sedikit terlebih dahulu, yaitu nilai 6. Selanjutnya adalah 7, kemudian 8, dan yang paling tinggi di sini adalah nilai 9. Jika kolom nilai sudah kita isi, maka kita akan membuat kolom selanjutnya adalah banyak siswa. Ya, banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah 3 orang. Yang mendapatkan nilai 7 adalah 6 orang. Yang mendapatkan nilai 8 adalah 4 orang, dan yang mendapatkan nilai 9 adalah 2 orang. Jika kita jumlahkan, maka banyaknya siswa yang mengikuti ulangan adalah 15 orang. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. A. Jika data yang ada dalam bentuk data acak, maka susunlah data tersebut menjadi bentuk tabel terlebih dahulu. Ya, tadi sudah kita bahas bagaimana membentuk tabel dari data yang sudah kita dapatkan dari nilai ulangan harian. Langkah yang kedua, jika data sudah dalam bentuk tabel, buatlah 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan tegak lurus. C. Pada sumbu mendatar dituliskan nama kategorinya atau data sesuai dengan data ulangan matematika adalah nilai ulangannya, dan pada sumbu tegak dituliskan banyaknya data yang berkesesuaian atau banyaknya siswa. Ya, coba perhatikan anak-anak, sudah Bu Guru terangkan sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Kemudian pada sumbu tegak dituliskan banyak siswa, nanti ada skala angkanya, dan pada sumbu yang mendatar dituliskan nilai atau nilai ulangannya.
Selanjutnya D, buatlah batang-batang berupa persegi panjang dengan lebar yang sama pada tiap nilai ulangan setinggi banyak siswanya. Beri warna atau arsiran yang sama pada batang-batang tersebut sesuai keinginan. E, pastikan jarak antara satu batang dengan batang yang lain itu sama. Dan F, menuliskan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel. Coba anak-anak perhatikan. Berikut adalah diagram batang nilai ulangan matematika yang kita buat berdasarkan proses di awal tadi. Ya, pembahasan selanjutnya adalah B, membaca data. Apa yang dimaksud dengan membaca data, anak-anak? Ya, membaca data dalam bentuk diagram batang berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada suatu diagram batang. Berdasarkan diagram batang nilai ulangan matematika di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang. Dan siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 2 orang. C, menafsirkan data. Apa yang dimaksud dengan menafsirkan data, anak-anak? Ya, menafsirkan data dalam bentuk diagram batang berarti menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada suatu diagram batang. Misalnya, data paling banyak, data paling sedikit, data terendah, data tertinggi, jumlah data, selisih data, dan lain-lain. Nah, berdasarkan diagram batang nilai ulangan matematika yang sudah kita bahas tadi, maka dapat kita peroleh informasi sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai lebih atau di atas 7 ada 6 orang. Mengapa? Karena banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang dan yang mendapatkan nilai 9 ada 2 orang. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 orang. Maka yang mendapatkan nilai di atas 7 adalah 6 orang. Informasi selanjutnya, siswa yang mendapatkan nilai kurang atau di bawah 7 ada 3 orang. Mengapa? Karena banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang. 6 adalah nilai yang kurang dari 7. Ya, jadi banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 7 adalah 3 orang. Informasi selanjutnya adalah tentang selisih. Selisih siswa yang nilainya 7 dengan yang nilainya 9. Ada 4 orang. Mengapa demikian? Karena banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang dan yang mendapatkan nilai 9 ada 2 orang. Jadi berapa selisihnya? Selisihnya kita lakukan dengan cara mengurangi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi selisihnya nilai 7 dengan nilai 9 adalah 4 orang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.